Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bintang Parezi, NPM 1921020385. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah dijelaskan oleh Pak Hervin Yogi Pradikta, mata kuliah Filsafat Hukum Islam semester 4. Sifat dan karakteristik hukum Islam. Sempurna. Sempurna artinya adalah utuh, segalanya. Kesempurnaan hukum Islam syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat-syariat dalam bentuk yang sangat umum dan mengglobal di permasalahannya. Kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, nas itu mempunyai prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya, masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara sangat terperinci. Syariat dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global, dan syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam itu dapat berlaku sepanjang masa. Elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis, mudah diubah bentuknya dan mudah kembali dibentuk asalnya lentur dan luwes. Keelastisan mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya dalam Islam. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak sangat berarti pula menjadi hukum Islam memiliki dogma yang kaku atau bisa dibilang beku, keras, dan sangat memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksanaan dan sesuai pula dengan keadaannya. Universal bisa kita bilang dalam arti bahasanya alami, berarti umum, yang berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia. Bersifatnya itu melingkupi seluruh dunia. Berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau enggaknya harus dikembalikan kepada Al-Quran lagi. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadikan rahmat bagi semesta alam. Surat Quran Al-Anbiya ayat 107. Dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruh sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran surat Al-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran tersebut dinyatakan bahwa syariat dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah diusulkan untuk orang Arab saja, bahkan berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia ini. Dinamis dalam kata KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumber kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memerhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat, dan manusia menerima dengan ketetapan hati karena Islam menghadapkan pembicaranya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam itu sendiri menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, dan menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam itu ada lima, yaitu meniadakan kepicikan. Yang kedua, menyedikitkan tugas.
Yang ketiga, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur. Yang keempat, memerhatikan kemaslahatan manusia. Yang kelima, mewujudkan keadilan yang sangat merata. Sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrin bertalian dan berhubungan di antaranya satu dengan lain secara logis. Beberapa lembaga saling berhubungan dengan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah itu yang lain adalah untuk makan dan minum diiringi kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaga pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan, tidak akan memberikan hukuman rajam bagi penzina, dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lainnya. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagai lainnya. Hukum Islam itu juga bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya agar ia menjadi hamba Tuhan yang sukarela, atau yang biasa disebut ikhtiaran. Sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara ilmiah, ikhtiaran secara paksa, sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya, bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya maka ide dan konsep terkandung di dalamnya tidak dapat dinar, khairu ma'kula al-mana, atau suprasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah diterapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat itu, berucaplah Umar radhiyallahu anhu, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini." Bersifat ta'akuli. Yang kedua ini adalah bersifat takuli, ya, berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli bersifat duniawi yang maknanya tidak dapat dipahami oleh nalar sendiri, yaitu ma'akula al-mana atau rasional. Maka manusia dapat menaklukkannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat adanya maslahat yang terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena adanya kemudorotan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Ya baik, sekian, terima kasih materi dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.